banyak orang yang salah kaprah dan nggak ngerti tuh, apa itu kungfu. Kungfu itu bukan cuma satu gerakan. Kalau gerakan itu namanya seni bela diri, kosong nggak ada gunanya. Kungfu setiap mukul ada tujuannya, artinya jatuhin orang kan sebenarnya. Kalau perlu memang membunuh zaman itu. Dan itulah ilmu bela diri. Jadi jangan lagi ya sebut Kungfu itu cuman tarian. itu, kamu nggak ngerti artinya. Makanya hari ini kita coba bahas balik. Kita jelasin dulu deh dari awal kungfu itu apa. Arti kata kungfu sendiri itu usaha keras secara berulang-ulang atau repetisi berulang-ulang untuk menjadi seorang expert atau suatu orang yang ahli. Tapi di sini pun orang salah kaprah. Orang pikir belajar nari, belajar renang, itu kan berulang-ulang kamu latihan kerja keras kan? Itu bukan disebut kungfu. Karena kenapa? Kungfu yang kita maksud ini untuk bela diri. Makanya kungfu itu adalah repetisi berulang-ulang untuk mencapai expert di bela diri. Itu sebenarnya. Kungfu itu berarti untuk ilmu bela diri. Berasal dari dialek Kantonis. Makanya kalau lihat di film-film Hong Kong itu kan, kungfu kan selalu kan. Nggak pernah yang lain. Kalau di Mandarin biasanya disebut wukung. Nah, kalau dialeknya Hokkien yang kita kenal di Indonesia kan sering tuh kuntau panggilnya. Dialek Hakka panggilnya juga kungfu. Kebetulan saya tuh ada keturunan Hakka, jadi saya tahu itu kungfu. Nah, Teochew, saya kebetulan setengahnya Teochew. Teochew itu Kanghu panggilnya. Nggak ada yang lain. Makanya dulu kakek saya kan expert di kungfu ya, ahli kungfu di kampung ya. Terkenal sekali, legend. Itu juga nggak pernah kenal, taunya kungfu, nggak kenal yang lain. Ya, orang Teochew kebetulan. Dan dia pasti taunya kungfu. Nggak pernah tuh ada kata bela diri Cina yang lain lagi selain kungfu. Kalau kita karena kungfu itu adalah ilmu bela diri, artinya gini, orang yang expert di bela diri bisa menggunakan keahliannya itu untuk bela diri. Ya, arti bela diri sendiri kan kita membela diri, bukan nyerang orang ya, beda loh. Makanya di kungfu tidak diajarkan untuk jadi preman lah, mukulin orang, nggak ada. Ya, jadi kita diajarkan bela diri. Balik lagi bela diri. Selalu saya sebutkan bela diri, bukan ngebully orang, mukul orang, itu bukan kungfu. Nah, ya, karena ilmu bela diri, makanya kungfu itu bisa disebut kungfu harus punya berapa syarat. Salah satunya itu gini. Satu, harus punya land ed. Land ed itu apa nih? Di agama itu kita kenal, kalau misalnya di mayoritas muslim di Indonesia tuh nasab. Tahu ya nasab ya? Berarti silsilah dari Nabi Muhammad turun ke muridnya siapa? Terus menerus. Itulah silsilah atau land ed. Fungsi dari land ed sendiri apa kalau gitu? Land ed itu artinya kita mempertahankan keilmuan dari turun-temurun dari atas. Termasuk kemurniannya. Ilmu itu berarti masih asli dari atas turun-temurun. Sampai ke bawah memang kita nggak bisa bilang 100% tadi. Karena kepintaran atau orang mau lanjutin apa enggak. Bisa juga dari atas 100 sampai di bawah itu cuma tinggal 30%. Bisa terjadi. Atau orang nggak mau ngajar. Atau kungfu itu mati, bisa. Ya, tapi intinya silsilah itu artinya kita menjaga kemurnian ilmu itu. Itu kenapa disebutnya orang mesti di kungfu itu harus punya land. Kalau nggak punya land berarti bukan kungfu sebenarnya. Oke, tadi kan saya udah bahas satu ya, soal land ed atau kalau bahasa Indonesia tuh silsilah keilmuan. Nomor 2, kungfu itu harus punya filosofi. Artinya gini, setiap gerakan itu pakai logika. Logikanya, karena ada filosofi berarti ada logika. Setiap kamu mukul, itu ada titik poin yang harus kamu pukul. Bukan sembarang pukul aja waktu latihan. Kan bingung, nanti kalau berantem pukul yang mana? Enggak. Kalau di Wing Chun tuh, itu pasti ada titik poin yang harus dipukul. Bukan cuma Wing Chun kali, semua bela diri sama. Jadi nggak bisa setiap tangkisan tuh cuma tangkis doang. Ya, itu mah kalau begitu gimana kamu ngatur powernya? Setiap pukulan itu mesti di manage. Kalau contohnya kalau di Wing Chun tuh pakai fajin pukulnya. Ya kan sekarang orang bilang Wing Chun kan lembut, bela diri pun gimana bisa jatuhin orang? Ya kalau nggak ada powernya, ya powernya itu tadi fajin. Itu udah umum. Ya, termasuk filosofi langit bumi
termasuk Tantian. Di Wing Chun atau di Kung Fu masih mengenal nama Tantian. Ya banyak nggak ngerti ini memang. Kalau kamu nggak kenal filosofi, kamu nggak akan kenal yang namanya tadi energi langit bumi, Tantian dan lain-lain. Termasuk Fajin. Kamu hanya gerakan pakai tenaga kasar. Itu sih bukan Kung Fu ya sebenarnya. Oke, berikutnya Kung Fu, setiap Kung Fu termasuk Wing Chun ada teknik pernapasannya. Nih saya kasih contoh ya. Di Wing Chun saya jelasin. Buat orang Wing Chun biar tahu juga. Di Wing Chun ada namanya Chen Fan. Kamu pukul berkali-kali. Pernah lihat film Ip Man? Ada nggak orang teriak di Wing Chun? Nggak ada. Karena napasnya diafragma. Nggak pernah kan? Kalau kamu lihat orang di Wing Chun, pukulan Chen Fan itu berkali-kali. Atau sekali, yang gede sekali pukul. Nggak pernah di Wing Chun tuh ada yang teriak. Nggak ada suara sama sekali. Silent. Beda sama Kung Fu Shaolin. Contohnya gini. Saya belajar bela diri laki karate lah. Yang dari Shaolin kan karate kan dari Pai He. Pai He itu ada belajar juga namanya napas diafragma yang kita sebut Sanjin. Pernah lihat? Ya. Itu dia suaranya seperti itu. Pernah? Setiap pukulan yang paling kuat dia akan teriak. Benar nggak? Kalau di karate, itu dia. Benar? Coba komen orang karate. Ya. Dulu saya belajar karate pasti gitu. Itu termasuk di Shaolin. Boleh lihat film Shaolin ya, pasti teriak semua. Di Wing Chun nggak ada teriak. Artinya ada yang berbeda kan teknik pernapasannya. Jadi kalau Kung Fu itu termasuk paket yang namanya teknik pernapasan. Kalau nggak ada ya nggak mungkin itu Kung Fu. Kalau gitu kamu latihan biasa aja, lihat video aja, latihan napas terserah kamu aja. Nggak ada. Kontrol napas, kontrol endurance. Makanya pukulan ganda tadi atau pukulan Chen Fan itu bisa sampai puluhan kali. Tapi setelah itu kamu nggak ngos-ngosan kan sebenarnya. Atau powernya sama. Nah, itulah fungsi pernapasan. Maka di Kung Fu harus ada pernapasan. Mungkin bukan Kung Fu aja. Saya rasa semua bela diri lain ya, di luar Kung Fu pun pakai teknik pernapasan. Cuman balik lagi, mungkin itu sudah tidak ada atau tidak berlaku karena gini loh. Nggak semua orang kan memperdalam Wing Chun sampai di ujung. Atau hanya kayak sekolah, cuman ada yang SD tadi saya sebutkan, SMP, SMA, sampai profesor kan. Beda-beda kan. Kalau mau cari guru, di Kung Fu khususnya, carilah yang expert. Benar-benar belajar sampai habis. Jangan yang sedikit-sedikit. Ya akhirnya kamu cuma dapat segitu. Kamu belajar ke orang yang cuma tamat SMP, ya sampai SMP aja ilmunya. Itu kira-kira. Oke, dari 3 unsur yang saya sebutkan itu, dari mulai line edge atau silsilah, filosofi, dan teknik pernapasan, itu paling utama sebenarnya. Ya, mewakili semua dari yang kamu tahu soal Kung Fu. Itu sebenarnya udah cukup dalam. Memang ada yang lain lagi, cuman kan kita nggak bisa terlalu detail juga jelasinnya. Kung Fu itu bukan cuma satu gerakan. Kalau gerakan itu namanya seni bela diri, kosong nggak ada gunanya. Ya kan? Kung Fu setiap mukul ada tujuannya, artinya jatuhin orang kan sebenarnya. Kok perlu memang membunuh zaman itu. Ngeblok itu memang ngeblok, bukan cuma jadi satu tarian, satu yang indah, nggak bisa. Kalau orang pakai power tenaga gede, pukul, kamu nahan pakai nari, kamu yang kepukul, tembus itu. Makanya kenapa mesti belajar energi langit bumi, mesti yang namanya Tantian tadi, ya kan? Ngontrol napas segala macam, itu yang kamu butuhkan. Ya, itulah ilmu bela diri. Jadi jangan lagi ya sebut Kung Fu itu cuman tarian. Itu kamu nggak ngerti artinya. Ya. Kalau seni bela diri, iya betul. Saya nggak akan membantah itu. Tapi Kung Fu itu ilmu bela diri. Mungkin kamu nggak ketemu yang bisa aja. Kalau kamu ketemu, ya baru akan tahu. Nah, itu kira-kira sekilas tentang Kung Fu. Ya, mungkin nanti di lain waktu kalau ada pertanyaan atau kita akan bahas lagi yang lebih dalam lagi atau topik lain.